Indonesia adalah sebuah negara majemuk yang kaya akan beragam suku bangsa yang hidup bersama. Karakter yang heterogen ini tentu memunculkan pola kepentingan masyarakat yang beragam pula. Beragam kepentingan ini tidak selalu dapat berjalan beriringan. Seringkali kepentingan yang satu berbenturan dengan kepentingan lainnya. Ketika hal-hal tersebut terjadi, tentu konflik tidak dapat terhindarkan. Pasca jatuhnya Presiden Soeharto, banyak sekali ditemukan konflik horizontal maupun vertikal yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya yang tergolong sebagai konflik berkepanjangan adalah konflik di Maluku. Konflik di Maluku merupakan konflik horizontal yang terjadi antara penduduk yang beragama Islam dan Kristen. Konflik ini dipicu oleh banyak faktor seperti ras, agama, kondisi ekonomi maupun perpolitikan. Selain itu, sudah mulai lunturnya norma-norma adat Maluku yang dikenal dengan kata pelagandong, atau persaudaraan di Maluku menjadi salah satu faktor konflik dapat terjadi. Berdasarkan ikatan ini, desa-desa yang memiliki ikatan pelagandong tidak diizinkan untuk saling menyakiti apalagi melakukan penyerangan. Banyaknya pendatang yang umumnya didominasi oleh orang-orang Muslim merasa bahwa mereka tidak memiliki ikatan adat pelagandong tersebut, sehingga mereka tidak begitu mematuhi adat istiadat yang sudah sejak lama ada di tanah Maluku. Penyebab konflik Maluku lainnya adalah disebabkan oleh lahirnya kembali Front Kedaulatan Maluku yang merupakan warisan dari organisasi RMS atau Republik Maluku Selatan dari kubu Kristen yang semakin memperkeruh suasana di Ambon pada saat itu. RMS merupakan organisasi terlarang yang dibentuk pada tahun 1950 oleh kaum separatis. Selain itu, adanya pasukan laskar jihad dari kubu muslim yang datang ke Maluku juga semakin memperparah konflik. Ditambah dengan kurang tegas dan profesionalnya aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang memicu konflik di Maluku, hal-hal tersebut pada akhirnya menyebabkan keadaan Maluku semakin memanas dan semakin terlihat perpecahan antar umat beragama. Pada dasarnya, penyebab utama dari terjadinya konflik Maluku ini didominasi karena adanya kesalahpahaman yang timbul antara individu dari entitas agama, yaitu Islam dan Kristen yang kemudian meluas menjadi konflik antar kelompok. Di mana hal ini kemudian tidak diorganisir dengan baik, melainkan banyak pihak-pihak lain yang seringkali menjadi provokator dan memperkeruh keadaan. Konflik menjadi semakin intens dan memburuk sejak sejumlah oknum di militer, polisi, pemerintah, dan elit agama memanfaatkan isu dan kekerasan di Maluku, khususnya Ambon, untuk kepentingan mereka masing-masing. Puncak konflik sendiri terjadi dalam kurun waktu 1999 hingga 2002 yang diawali dengan peristiwa yang lebih dikenal dengan Maluku Berdarah pada 19 Januari 1999 yang menewaskan begitu banyak korban. Menurut Lembaga Survei Indonesia atau LSI tahun 2012 tercatat bahwa konflik di Maluku ini memakan korban hingga mencapai 8.000 hingga 9.000 jiwa. Hal ini menyebabkan sepertiga penduduk Maluku mengungsi. Secara resmi, perjanjian damai atau Malino yang telah ditandatangani antara delegasi umat Muslim dan Kristen yang difasilitasi oleh pemerintah pusat pada Februari 2002 telah menjadi satu langkah awal untuk mendorong terciptanya jalan damai antara kedua entitas. Meskipun pada kenyataannya pertikaian masih kerap terjadi bahkan sampai pada tahun 2011, di mana kekerasan komunal masih meletup di sejumlah kawasan meski dalam skala yang kecil. Selain itu, resolusi lain yang ditawarkan untuk mengatasi konflik ini adalah dengan menggunakan pendekatan adat. Pendekatan ini berupaya untuk menghidupkan kembali jalinan persaudaraan dan persatuan di antara masyarakat Maluku. Kegiatan ini pun banyak didukung oleh pemerintah dan LSM lokal. Berbagai LSM juga hadir sebagai mitra bagi pemerintah untuk membangun kembali Maluku. Baik LSM asing maupun lokal turut serta membantu proses rekonsiliasi. Dilihat melalui pandangan resolusi konflik pada zaman Rasulullah SAW, penyelesaian konflik Maluku serupa dengan resolusi konflik yang diterapkan ketika mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor, di mana Rasulullah menerapkan dua tahapan resolusi konflik, yaitu kontrak sosial dan pembauran atau melting pot. Kontrak sosial atau bai'ah yang dimaksud adalah serupa dengan perjanjian damai atau Malino yang telah disepakati. Prinsip utama dalam keduanya adalah saling keridhaan untuk saling melaksanakan kewajiban dan memberikan hak,
serta menerima dan memberikan kompensasi berupa toleransi di antara kedua pihak. Tahapan yang kedua adalah proses pembauran atau melting pot, atau pada konflik Maluku lebih dikenal sebagai pendekatan adat. Pendekatan adat atau pembauran sama-sama menekankan prinsip persamaan rasa dan karsa, di mana pada akhirnya menumbuhkan kembali rasa persaudaraan antara umat Muslim dan Kristen di Maluku yang sebenarnya berasal dari suku yang sama. Dari kedua persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat relevan yang kuat antara resolusi konflik yang diterapkan oleh Rasulullah saat menyatukan kaum Muhajirin dan Ansor dengan penyelesaian konflik antar umat beragama di Maluku.